Bloomberg Technos Ramadan Sparks Podcast, sebuah persembahan spesial di bulan Ramadan 2025. Berkolaborasi dengan Kode Marketing bersama Sandi Uno and Friends, kami hadir dengan obrolan inspiratif, tren bisnis dan inovasi yang menyala di bulan penuh berkah ini. Jangan lewatkan setiap episodenya. Saksikan hanya di Bloomberg Technos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen 2 bersama Pak Sandi Uno Ramadan Spark, tapi beliau akan membukanya dengan pantun. Untuk balas pantun yang tadi. Oke, Yes, siap. okay. Oke. Jualan online tiap hari. Cakep. Pakai e-commerce biar makin laris. Cakep. Bisnis amanah jadi jati diri. Cakep. Pelanggan loyal, untung pun manis. Cakep. 10.000 orang. Selamat datang kembali Pak Sandi. Thank you. Kali ini kita akan masuk ke hal yang lebih ke Pak Sandian. Jadi sosok Pak Sandi banget. Sosok Pak Sandi ini kan tidak lepas dari ekonomi kreatif ya Pak ya. Tentunya juga dengan prestasi di bidang ekonomi kreatif khususnya pada saat Bapak menjabat jadi Menparekraf kemarin. Boleh dong Pak sedikit cerita sama kami Pak soal potensi dulu deh Pak ya Ekraf dalam negeri ini. Potensinya yang luar biasa karena kita ini udah ada undang-undangnya, Undang-Undang nomor 24 tahun 2019 yang mapping potensi, mempetakan potensi ekonomi kreatif di 17 subsektor. Wow. Jadi mulai dari yang paling obvious adalah pada bulan Ramadan ini kuliner, fashion, kriya, itu yang paling dominasinya sampai 70-an% daripada ekonomi kreatif. Tapi 30% yang lain juga sektor-sektor yang bertumbuh sangat cepat. Seperti aplikasi, permainan, televisi, radio, kita bicara desain, interior design, kita bicara music, fashion, dan banyak sekali perkembangannya untuk ekonomi kreatif. Di tahun 2024 yang lalu, saat saya masih bertugas, ekonomi kreatif menyumbangkan sekitar 8% daripada GDP kita. Jadi ekonomi kita ini tertopang 8% oleh ekonomi kreatif. Ini bertumbuh terus gitu. Dan di 8% ini kita 3 besar dunia. Jadi nomor 1 Amerika, nomor 2 Korea, kita udah nomor 3 Indonesia, nomor 3. Berarti Southeast Asia kita lead ya Pak ya? Untuk ekonomi kreatif, yes, by far leading. Total ekspornya sekitar 25 miliar dolar. Dan karena banyak sekarang kan badai PHK. Nah, ekonomi kreatif ini justru menambah lapangan kerja. Dan per hari ini ada 25 juta lapangan kerja di sektor ekonomi kreatif di 17 subsektor ini. Dan mereka sangat tangguh ya. Jadi potensinya ini sangat besar. Buktinya nih kita lihat aja misalnya di film Amerika kan punya Hollywood, Korea punya drakor. K-drama. Kita sekarang punya Drama horor. Jadi dan horor kita ini memberikan kontribusi sehingga hampir 65% dari screen kita dan 70 juta penonton kurang lebih tahun ini nonton film Indonesia. Jadi kita udah jadi tuan rumah di negeri sendiri. Sama Thailand? Udah kalah Pak Thailand atau? Kita jauh lebih leading dari segi size-nya ya, karena market kita kan jauh lebih besar daripada Thailand. Kalau quality itu nanti kita bisa argue di sesi lain. Yang kedua musik, misalnya musik Amerika punya jazz, punya hip hop dan lain sebagainya. Korea punya K-popnya, kita dangdut. Nah kita punya dangdut dan genre musik yang sangat luas. Kita ada dangdut koplo, hip-hop, ada juga yang musik-musik sendu yang sekarang lagi. Dan beberapa artis kita di Spotify itu raja gitu. Iya sih, itu benar. Jadi kalau ngomong mengenai streaming, Indonesia itu ininya market terbesar buat streaming, juara kita. Dan lain sebagainya gitu. Kuliner, mereka punya hamburger, pizza, apa segala macam, pizza Italia. Tapi dia punya fried chicken misalnya, Korea punya bulgogi, kita juga punya makanan nasi goreng, kita punya gado-gado misalnya. Ini yang bisa kita kembangkan gitu. Masih dilanjutin ya, masih puasa sayang. Makanya just to get your attention. gitu ya. Jadi potensi tapi banyak tantangan. Yes.
Nah, saya membangun dulu, saya membangun OKOC. Sekarang udah tambah besar, tapi gimana caranya? Mereka udah startup untuk scale up. Ya. Supaya mereka punya 3 isu utama dari teman-teman yang bergerak di ekonomi kreatif ini kan adalah SDM-nya, jadi butuh pelatihan dan pendampingan, butuh pemasarannya, jadi marketingnya bagaimana, dan permodalannya. Ini 3 hal ini yang harus dibenahi. Dan waktu OKOC kita angkat dengan pelatihan, pendampingan, melibatkan rumah siap kerja, sekarang kita di bulan Ramadan ini kita ngeliat, salah satu untuk mendorong aspek peningkatan scale-nya, peningkatan size-nya dari teman-teman ini adalah melalui teknologi. Makanya kita meluncing Muslim First. Ini adalah di bulan Ramadan ini nilai-nilai luhur yang kita bisa dapatkan dari baik keislaman kita, itu kita bisa aplikasikan ke dunia usaha kita. Gitu pemikirannya. Menarik ya. Jadi part yang paling krusial dari ngomongin ekonomi kreatif itu kan gimana akhirnya orang-orang yang ada di Indonesia tuh sadar bahwa ini tuh potensinya gede, tapi kalau nggak diselesaikan dengan solusi-solusi yang juga kreatif ya Pak ya, Betul. itu akan sulit untuk scale up tadi ya Pak. Ya, scale up itu kan loncatannya, lompatannya. Karena kalau kita itu aja, akhirnya kita nggak bisa menciptakan peluang usaha yang lebih dan lapangan kerja yang banyak. Jadi makanya saya selalu bilang bahwa scaling up itu lebih sulit tantangannya daripada kita to startup. Startup itu fase pertama, tapi untuk scale up itulah kita butuh berikan bantuan teknologi, marketing. Nah, ini yang saya selalu bilang, upskilling, reskilling, dan new skilling. Skillnya itu harus terus ditingkatkan, harus terus diperkuat, dan ada skill-skill baru itu mereka harus dapat. Gitu. Nah, melalui teknologi ini, salah satunya akan kita dorong melalui Muslim First. Karena ekonomi kreatif kan berubah terus, kuliner. Enggak, ya ada sih ya kuliner yang bakal laku terus gitu. Tapi kan selalu mengikuti perkembangan. Misalnya Ramadan ini yang lagi hits apa gitu loh. Apa Win? Fusion between Korean food dish with warteg. Warteg misalnya. Itu merupakan peningkatannya. Terus kalau fashion apa Ramadan lalu dibandingin Ramadan ini. Ini kan fashionnya juga berubah. Iya, betul. Kalau dulu mungkin konsepnya baju koko biasa. Tapi sekarang mungkin ada kolaborasinya sama batik atau sama apa. Betul. Nah, ini yang harus terus kita dorong para pelaku ekonomi kreatif. Pak, ini terkait UMKM, Pak Sandi ini kan sebagai orang yang dikenal penggerak di suara UMKM harus naik kelas. Ya akhirnya pada amplifikasinya ini kan dijadikanlah UMKM ini sekarang juga dikenal sebagai tulang punggung ekonomi negara ya. Yang mau ditanyakan adalah Pak, dengan kondisi saat ini, badai PHK dan sebagainya, itu mimpi itu masih possible nggak ya? Justru UMKM sekali lagi menjadi juru selamat, menjadi juru penyelamat. Karena kan PHK, ingat gak dulu waktu kalian masih mungkin terlalu muda, Asian Financial Crisis, banyak yang di PHK. Waktu Krismon, itu akhirnya UMKM yang tumbuh gitu. Mereka mulai usaha, mulai dari dulu ada namanya kafe tenda gitu. Terus para profesional yang di PHK itu bikin usaha-usaha gitu. Dan akhirnya sebagian ada yang jadi usaha yang besar. Waktu COVID, UMKM ini nyelamatin. Jadi tulang punggung UMKM. Nah sekarang di 2025 ada kesulitan PHK. Ini UMKM karena 97% lapangan kerja kita yang berkontribusi untuk menciptakan lapangan kerja itu UMKM. 65% dari ekonomi kita UMKM. Jadi fokus pemerintah ke depan untuk membesarkan UMKM ini akan sangat membantu penciptaan lapangan kerja kita. Karena bukan usaha-usaha besar. Usaha-usaha besar itu akan masuk sendirinya jika ada regulasi dan insentif yang tepat. Betul. Tapi yang nanti akan menopang penciptaan lapangan kerja itu justru UMKM. Secara regulasi ataupun yang lain ya Pak, apa sih yang Pak perlu
touch up gitu Pak, supaya ini lebih accelerate begitu sih? Untuk UMKM dan ekonomi kreatif, saya melihat bahwa peran regulasinya itu bukan semata di penciptaan iklim usaha yang kondusif saja, tapi udah harus kita berkolaborasi untuk memberikan peningkatan sisi human capital atau kekuatan SDM dari para UMKM kita, sehingga UMKM kita lebih agile. Yang kedua, mau nggak mau, bahwa market kita ini kan market yang sangat besar. Bukan saya artinya anti produk asing, tapi harus mendorong marketing untuk produk-produk bangga buatan Indonesia. Yes, lokal. Cintailah Produk-produk Indonesia. Dan pemerintah udah bikin kan platform bangga buatan Indonesia. Ini harus diterusin. Onboarding 30 juta UMKM sudah masuk ke dalam program bangga buatan Indonesia. Ini jangan sampai miss nih. Ini udah dilakukan mungkin 10 tahun terakhir, jangan sampai berhenti. Dan ketiga, pada saatnya dan di beberapa titik fase perkembangan UMKM itu mereka butuh permodalan. Nah, per hari ini hanya sedikit, hanya kurang lebih, belum lumayan banyak sih. Tapi masih banyak UMKM yang belum tersentuh. Jadi baru 30-an% data terakhir kita dari UMKM kita yang bisa tersentuh permodalan. Jadi 70% ini masih menggap-menggap. Harus diberikan akses. Tinggi juga ya, angkanya 70 Pak. Berarti kata menggap-menggap ini kan mereka tuh butuh ada funding. Iya, karena funding itu kayak oksigen, makanya istilahnya itu menggap-menggap karena mereka karena cash kan cash is king. Yes, it is a king. Cash is king. And cash flow itu kayak your blood circulating. Yes. Jadi di dalam sebuah bisnis darah yang mengalir itu adalah cash yang menghidupi usaha itu. Jadi kalau berhenti penyediaan modal kerja atau kesiapan arus kasnya, bisnis nggak akan bisa berkembang. Fulus. Fulus. Pak, ini terkait fulus ya? Masih fulus? Mampus. Ya Tuhan. Pak, terkait dengan tadi Pak, ini funding tadi. Ini kaitannya sama perputaran uang yang ada saat ini. Ini mungkin Pak Sandi boleh sekalian nih. Saya sebagai awam nih suka bertanya sih Pak. Ini saat ini kan pemerintah juga jor-joran ya untuk mengejar funding dari luar juga ya Pak ya, FDI. Sebenarnya itu dalam konsep Islam tuh boleh ini nggak sih Pak? Dalam nilai Islam yang kayak gini nih sebenarnya gimana sih Pak? Boleh banget. Justru kan bagian daripada konsep tadi kolaborasi, networking, silaturahim itu adalah mengundang bermitra. Dalam Islam sangat dibuka peluang itu banyak sekali dalam bermuamalah itu kita bermitra, joint venture misalnya. Ya tapi dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah tentunya. Salah satunya dengan mengajak mereka berinvestasi di sini. Jadi mereka menanamkan modal bisa di pasar keuangan melalui saham atau bisa langsung di ekonomi real ekonomi dengan membuka pabrik misalnya, terus bisa membuka cabang di sini, mencari peluang. Nah ini sangat-sangat dimungkinkan apalagi pasar Indonesia besar. Dan buat kita sebetulnya untuk bisa berkembang kita harus membuka, karena modal masuk dari luar negeri itu bukan hanya membawa uang, tapi membawa teknologi, membawa etos kerja. Mungkin dari saudara-saudara kita dari Jepang misalnya kita belajar etos kerja, kerja keras misalnya gitu loh. Terus dari Amerika kita belajar kerja cerdas. Terus dari mungkin dari Singapura kerja tuntas. Tapi dari Arab kerja ikhlas. Kita kerja jangan. Nah jadi makanya 4 As itu kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Nah itu konsep menurut saya yang kita bisa dapatkan juga dengan
kemitraan kita dengan negara-negara lain. Itu Pak Sandi banget loh. Berarti kan sebenarnya ada masalah sama konsep mencari. Iya, jangan alergi lah intinya ya. Management ini Yes. apa ya? Iya, mengelolanya harus dengan ya, jangan sampai mereka hanya masuk di sini di pasar keuangan yang kita sebut hot money gitu, masuk naik begitu itu jual keluar gitu. Boleh juga mereka masuk ke dalam trading seperti itu, tapi lebih banyak harusnya didorong bahwa mereka melihatnya itu dalam konsep ESG. Itu konsep-konsep yang environmental friendly, apa namanya, ada aspek keberlanjutan lingkungan, ada aspek sosial, yaitu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan. Terus ada aspek governance, ini yang tadi saya bilang, disiplin dengan peningkatan best practice, tata kelola. Gimana sih ngelola usaha yang baik, governance-nya seperti apa gitu. Menarik. Berarti kalau kita tarik benang merahnya dari Banyak percakapan banget. hari ini tuh banyak banget. Silver bullet. Iya, kayak PR-nya ya, untuk sampai pada titik ekonomi kreatif yang menjadi tulang. Betul. Bukan tulang rusuk ya Pak ya. Untuk ekonomi. Jadi baik bercandanya ya. Jadi kalau misalnya kita anak-anak muda nih Pak, kita kan juga kalau ditanya suka produk lokal, kita suka produk lokal Pak. Cuman nggak semua orang punya purchase power untuk akhirnya membeli dan mengapresiasi produk lokal Pak, dari sisi harga dan kompetisi harganya. Saya sampaikan nih, kita punya research terbaru bahwa masyarakat kita suka produk lokal. Secara, dan walaupun ada embel-embel produk lokal itu kualitasnya jelek dan lain sebagainya, tapi ternyata mayoritas daripada masyarakat kita suka produk lokal. Nah ini ada tambahan juga, dan suka produk-produk yang ramah lingkungan. Wow. Terutama Oke. Gen Z. Gen Z. Yes, aku suka. Dengan syarat, apa coba syaratnya? Apa tuh? Apa? Oh, Apa syaratnya? affordable price Pak. Exactly. Oh, you're very smart ya. Sulit ya Pak, kadang-kadang. Jadi orang kan kadang-kadang stand produk lokal, kan kita berpihak kepada ekonomi lokal, ada premiumnya dong. Enggak, nah ada yang mau bayar premium. Mereka maunya justru yang terjangkau, bukan murah loh, Ya, terjangkau, affordable. Jadi kuncinya itu. Jadi untuk Really hard to implement affordable price with the Indonesian market. iya. Tapi saya udah lihat ada produk sepatu yang saya pakai, ini produk lokal kan, itu harganya udah terjangkau. Dan ya udah hampir semua yang kita pakai udah ada versi lokalnya gitu. Jadi walaupun kita nggak menutup bahwa nggak boleh ada produk impor, enggak, tapi ya dengan daya beli kita yang mungkin masih terbatas, kita bisa melakukan empowerment of ekonomi lokal dengan menggunakan produk-produk lokal. Pak, sektor ekraf yang akan jadi favorit dalam beberapa tahun ke depan apa Pak, yang akan berkembang secara pesat? Gaming sih, ini yang gede banget. Makanya Bloomberg Technos kan. Ini saya tuh berkali-kali melihat gamifications dari segala aspek kehidupan kita ini telah terjadi. Ini akan gede banget. Dan sayangnya kita belum banyak pengusaha yang nyemplung Di gaming ini. di gaming, mulai dari gaming kan itu luar biasa luasnya ekosistem games ini. Dan pemerintah di masa saya menjabat waktu itu kita sudah mencanangkan ada satu target-target dan sudah ada pembentukan satgas gimana kita ngambil peran lebih besar sehingga akhirnya game-game yang dimainkan dan dikonsumsi oleh pasar kita itu adalah game-game lokal. Ini yang harus terus didorong ke depan. Itu yang paling cepat sih, game. Dan emang kenyataannya juga nih Pak, kita ada beberapa partner yang memang dia tuh local game developer. Masalahnya ujung-ujungnya itu Pak UUD. Dana dan Ujung-ujungnya duit ya. karena yang main pun pride-nya nggak ada Pak kalau main game lokal gitu. Kalau Pak Sandi Pak, sebetulnya game kita nggak kalah loh. Kalau kita lihat, saya kan bawa ke bantu para game developer ini untuk marketing ke Gamescom misalnya di Cologne di Jerman gitu, atau Tokyo Game Show kemarin, atau di Hong Kong. Nah, semua tertarik sama game-game kita dan baik. Jadi kita jangan sampai punya inferior complex bahwa game kita kalah
game kita oke. Nah, memang masalah pendanaannya ini menjadikan sebuah tantangan tersendiri. Nah, kemarin pemerintah sudah menerbitkan PP PP 24 juga, PP nomor 24 tahun 2022 bahwa ke depan perbankan bisa atau institusi pembiayaan bisa memberikan pendanaan berbasis IP. Jadi game-game ini kan IP, intellectual properties. Nah, itu bisa dijadikan jaminan sehingga mudah-mudahan fulusnya bisa mengalir dengan mulus. Dengan mulus. Fulus mengalir dengan mulus. Kan itu keyword sebenarnya bisnis ya Pak ya, gitu. Oke, kayaknya Kak Sisi ada hal-hal yang ingin di follow up dari lain. Saya masih kekeh di funding sih sebenarnya. Ini Pak, mungkin ada gak marketing ya. Pak, terkait regulasi deh Pak. Ini saya masih penasaran sih Pak. Kayak ngobrol ke orang kesana kemarin nih, urusannya selalu mengatakan, ya udah regulasi lagi funding nih supaya masuk gitu. Pak Sandi deh, apa sih Pak yang perlu gitu loh. Ini kalau loh. saya kita nggak usah push PP 24 itu udah cukup ya mewadahi, dan ini nanti ekosistemnya akan bergerak sendiri sesuai dengan perkembangan. Tapi menurut saya harus ada perhatian khusus dalam pendalaman dari segi penyediaan permodalan ini. Misalnya nggak semuanya kan dari perbankan. Harusnya kan kita harus bangun juga modal ventura. Venture capital ini kan kemarin ada Tech Winter, mereka hold back. Tapi yang lokal ini mestinya harus ada industri modal ventura yang juga berkembang. Family office ini yang kemarin sempat didorong tapi berhenti lagi ini, menurut saya harus didorong juga insentifnya. Sehingga mereka family office ini bukan hanya berpikir untuk begitu dapat keuntungan, berinvestasi di luar negeri atau memparkirkan modalnya di luar negeri, tapi mereka melihat insentif dalam berinvestasi di new economy. New economy ini salah satunya adalah gaming, atau creative economy. Green economy ini adalah salah satu bagian daripada new economy. Jadi dengan beberapa terobosan tadi, saya sih yakin, percaya peluangnya akan terbuka. Dan memang ya banyak PR-nya, tapi kita harus optimis. Kita tahu pemerintah banyak tugasnya sekarang justru dari dunia usaha yang ikut mendorong. Winda biasanya punya pertanyaan pamungkas Pak untuk terakhir. Silakan Winda. Untuk pertanyaan pamungkas saya akan kasih pantun penutup. Jadi pantun dulu atau pertanyaan dulu Pak? Pertanyaan dulu. Jadi biasa kita akan bertanya terkait akhirnya dari Ramadan Session Spark ini, gimana untuk tetap memberikan value yang sama spiritnya kepada para anak muda untuk berkembang dan maju, apalagi terutama di ekonomi kreatif. Pertama, Ramadan itu bulannya berkah. Jadi sudah dilihat semua penjualan itu meningkat selama bulan Ramadan. Terutama yang bisnis di kuliner. 40% kurang lebih. Dan berjualannya harus diadaptasikan. Ya jangan berjualan siang-siang lah ya. Dipatok aja. Nanti jualannya pagi banget pas sahur atau setelah buka. Jadi kalau kita percaya ini bulan penuh berkah, justru setiap Ramadan ini adalah peluang usaha. Peluang dari semua aspek lini bisnis kita, bukan yang tambah slow, tapi memang justru banyak sekali peluang keberkahan itu ada. Nanti menjelang mudik ini peluang juga. Ini baju. Jadi kalau di awal-awal itu makanan, sampai akhir makanan juga, di penghujung tuh fashion. Terus kalau ekonomi kreatif itu ada berhubungan dengan travel. Ngapain nih? Karena ada break panjang. Ada yang mudik, ada yang healing, ada yang mudik sambil healing. Mudik keliling. Dan saya yakin bahwa justru setiap Ramadan itu membawa dampak ekonomi yang luar biasa. Dan justru juga banyak pengusaha-pengusaha lahir itu melihat peluang yang timbul, yang muncul di saat bulan suci Ramadan. Luar biasa. Terus tepuk tangan dulu. Pantunnya belum. Pantunnya belum. Nah ini pantunnya sesuai dengan temanya.
belanja di pasar, membeli kurma. Cakep. Manis rasanya, enak sekali. Cakep. Ramadan tiba, peluang istimewa. Cakep. Bisnis berkah, naik omset berkali-kali. Yeay. Ramadan semakin sport. Ya, semakin berkah. Terima kasih banyak Pak Sandiaga Mas Uno Sandi. sudah bergabung bersama kami di Ramadan Spark 2025. Semoga nggak kapok ya Pak. Seneng banget ngobrolnya, enak banget. Sekarang saya banyak waktu kan, Oh. saya banyak waktu, terus fleksibel, nggak cuman ngomong ekonomi kreatif dan pariwisata, bisa ngomong segala. Dan saya bisa membantu pengusaha muda seperti Sisi dan Winda untuk mengembangkan usaha. Amin. Kita Ya butuh Rabbal sekali Alamin. mentor-mentor Betul. yang luar biasa seperti Betul. Pertumbuhan ekonominya tambah kuat dan tercipta banyak lapangan. 8%. Amin. 8% GDP Baik. Indonesia. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Ramadan Spark Podcast Collaboration ini spesial untuk seri Ramadan Sandi Uno and Friends. Saya Sisi Aspasia dan juga Winda pamit undur diri dan sampai jumpa di sesi selanjutnya Ramadan Spark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.